beralihnya kepercayaan Tuhan. Ya. Diambilnya kepercayaan Tuhan dari raja yang sebelumnya Yoram, dan kepercayaan itu akhirnya diberikan kepada Yehu. Diambil, dialihkan, dipindahkan. Tahu nggak saudara bahwa semua apa yang ada sama kita semua adalah karena kepercayaan Tuhan. Ada amin, saudara. Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhanlah yang memberikan kepada Yoram. Ya, betul dia anak Ahab. Ya, sepertinya itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis turun temurun. Hak kerajaan itu, saudara. Tahta itu sepertinya turun temurun dari Ahab turun ke Yoram. Tetapi saudaraku, di sini kita melihat tentang kedaulatan Tuhan. Di sini kita disadarkan tentang bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan yang menentukan. Dan di sini juga kita melihat bagaimana kepercayaan yang tadinya ada sama Yoram, ya. Tuhan berharap dengan digantikannya, dengan diteruskannya kerajaan Israel dari Ahab kepada anaknya Yoram. Tuhan berharap ada sebuah perubahan yang terjadi di tengah-tengah Israel. Paling tidak, saudara, ada sesuatu pertobatan yang akan terjadi lewat kepemimpinan Yoram. Karena zaman Ahab, Isabel mamanya, ya sudah, ibunya masih hidup. Ya, bagaimana Israel dipenuhi dengan berhala. Ya, mereka bukan didorong untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka didorong, diarahkan untuk menyembah kepada berhala-berhala. Tadinya Tuhan berharap lewat kepemimpinan digantinya Ahab, diganti dengan Yoram anak. Ada sesuatu, ya. Biasanya pergantian itu merubah sesuatu. Biasanya pergantian itu, saudaraku, punya dampak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tapi ternyata tidak. Yoram melanjutkan dosa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Dia tidak berusaha untuk menyingkirkan, saudara. Dia tidak berusaha untuk meluruskan jalannya Israel, tetapi dia membiarkan jalannya terus berkelok-kelok. Tuhan kecewa. Pada akhirnya, saudaraku, ya, kepercayaan Tuhan dipindahkan, dialihkan. Lewat seorang nabi muda, Tuhan suruh Elisa, saudaraku, untuk mengurapi Yehu. Memang betul dia panglima, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menjadi raja. Suatu saat ketika dia lagi kumpul sama teman-temannya, dipanggil, saudaraku, sama nabi muda, urapi untuk dia jadi raja. Cerita ini menarik. Cerita ini punya pesan penting buat kita. Bahwa sekali lagi di awal tadi saya katakan bahwa apa yang ada sama saya, apa yang ada sama saudara, itu semata-mata hanya kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan besar buat kita sebelum kita melanjutkan hidup di hari-hari ke depan. Adakah Tuhan sudah puas? Adakah kita bisa memuaskan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita? Target Tuhan, keinginan Tuhan tercapai lewat hidup. Adakah seperti itu? Tentunya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Yoram, saudara, ada sebuah pengharapan. Ketika saudara merekrut seseorang jadi pegawai, saudara, ya, maka saudara punya harapan. Saudara punya pengharapan kepada orang itu untuk orang ini bisa melakukan apa yang menjadi keinginan saudara. Apa yang menjadi target saudara itu bisa tercapai lewat orang. Sama. Ketika Tuhan juga memanggil kita, mempercayakan, memberikan kepada kita sesuatu, itu dengan sebuah catatan yang penting. Apa itu? Ada pengharapan Tuhan di dalam. Ada target, ada keinginan, ada kepentingan Tuhan di dalam. Dan pertanyaan besarnya buat kita pagi hari ini, adakah itu sudah tercapai? Adakah itu sudah terpenuhi? Paling tidak kita sudah berjuang, mungkin belum terpenuhi, tetapi di situ ada sebuah usaha yang Tuhan lihat dari Yoram. Untuk apa? Untuk merubah tatanan-tatanan yang lama, untuk merubah, mulai menyingkirkan berhala-berhala. Tapi ternyata tidak ada.
Paling tidak harusnya Yoram sudah berjuang, berusaha. Ya sudah, memang tantangannya tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan ibunya yang pemimpin daripada penyembah berhala. Tidak mudah, tapi paling tidak harusnya dia sudah berjuang. Dia sudah menunjukkan sesuatu, usaha. Untuk apa? Menyingkirkan karena itu yang menjadi keinginan Tuhan. Dibebaskannya Israel dari penyembahan berhala. Tapi ternyata, maaf, dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Paling tidak harusnya Tuhan melihat dalam diri saya, saudara, ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita buat. Ada sebuah usaha yang kita lakukan. Dari apa? Dari semua kepercayaan, apakah itu panjang umur, apakah itu berkat, apakah itu kebaikan Tuhan, apakah itu jabatan, apakah itu pelayanan yang Tuhan percayakan sama kita. Paling tidak memang, ya saudara, mungkin kita nggak bisa masuk dalam standarnya Tuhan. Standar Tuhan ini seperti ini, kita ada di bawah. Tapi paling tidak ada sesuatu usaha yang keras dari saya dan saudara. Untuk apa? Untuk berjuang, saudara, memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Yoram nggak buat apa-apa. Jabatan itu hanya untuk mendatangkan keuntungan, kepuasan, kebanggaan, prestis dalam hidup. Adakah yang seperti itu juga sama kita? Berkat, kebaikan Tuhan, jabatan, pelayanan, pangkat, dan lain sebagainya hanya untuk kepuasan. Hanya untuk kita bisa nikmati secara pribadi. Ini yang jadi pertanyaan, saudara. Kenapa? Karena saya takut. Kalau saya seperti itu, maka jangan heran, saudara. Tinggal tunggu waktu, kepercayaan itu akan diambil dari saya dan dipindahkan pada orang yang lain. Berkat yang Tuhan tadinya percayakan sama saya diambil dan diberikan kepada orang lain. Apa yang ada sama kita itu bukan karena hasil kerja keras kita, tapi karena anugerah dan kepercayaan Tuhan. Amin. Saya betul, ya, saya boleh cerita tentang saya berkuasa, saya begini, saya begitu sama saudara. Tapi satu hal yang saya harus katakan juga, bahwa semuanya apa yang ada sama saya, semua hanya karena anugerah dan kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena semuanya itu nggak menjadi sebuah, nggak bisa bayar. Kita tidak tahu dikasih berapa tahun lagi umur kita. Kita nggak tahu. Saya hitung-hitung 10 tahun yang lalu, saya mundur 10 tahun yang lalu, dan sampai sekarang gitu, saudara. Ada banyak orang-orang yang sudah hilang dari hidup saya. Kalau saya mundur 10 tahun yang lalu, ada banyak orang-orang yang sudah hilang dari hidup saya. Ada orang-orang yang sudah banyak, orang-orang yang saya sayangi meninggalkan saya. 10 tahun ke depan kayak apa? Itu kan pertanyaan. 10 tahun ke depan saya berpikir, ya kayak apa? Apa yang terjadi, dan kayaknya banyak yang akan terjadi. Iya kan, saudara? Dalam 10 tahun ini banyak kakak-kakak saya yang udah gak ada dalam kurun 10 tahun. Banyak hal yang berubah juga dalam 10 tahun dalam hidup saya. 10 tahun ke depan pasti juga akan ada banyak hal-hal yang terjadi. Dan mau kayak apa hidup kita? Kalau Tuhan masih panjangkan umur kita, mau kayak apa kita? Adakah kita seperti orang terus yang jalani aja, nikmati hidup ini, hidup ini dinikmati senikmat-nikmat, hidup ini dinikmati semaksimal adalah bahwa semuanya hanya karena kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tapi dengan sebuah target, Tuhan punya target dalam hidup saya.
Tuhan punya target ketika Tuhan percayakan berkat, ketika Tuhan percayakan saya jadi gembala jemaat, ketika Tuhan percayakan saya jadi ketua sinode. Tuhan punya target dalam. Saya sadar, saya nggak bisa memenuhi target. Tapi yang saya tahu, saya berjuang untuk itu. Yang saya tahu, saya berjuang. Saya berjuang untuk belajar jadi seorang gembala yang berkenan di hadapan Tuhan dan boleh melayani dengan baik jemaat yang Tuhan percayakan sama saya. Saya belajar, walaupun ukurannya masih jauh. Kalau bicara tentang yang idealnya, yuk sama-sama kita lihat hidup kita. Sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan, seperti apa hidup kita? Adakah kita sudah berjuang? Memang bicara tentang memenuhi target, mungkin ada yang seperti itu, tapi mungkin untuk beberapa orang, termasuk saya, mungkin sepertinya enggak. Paling tidak kita sudah berjuang untuk memenuhi target. Bicara tentang kesetiaan, bicara tentang mengasihi Tuhan, bicara tentang melayani Tuhan, bicara tentang membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita, bicara tentang melakukan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah perjuangan kita hari-hari. Karena perjuangan kita lebih kepada apa? Mengejar berkat, meraih berkat, memperkaya diri, mengejar cita-cita. Tapi nggak ada tuh cita-cita dalam hidup kita. Bagaimana kita semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau sudah ada 10 orang yang diberkati, bagaimana kita punya target supaya paling tidak tahun ini ada 10 lagi yang lebih banyak lagi. Artinya ada 20 orang yang bisa menikmati berkat lewat hidup kita. Tolong kita saudara. Karena ini yang jadi peringatan. Satu sisi Tuhan ingatkan kita bahwa apa yang ada sama kita adalah kepercayaan Tuhan. Satu sisi yang lain Tuhan ingatkan, kalau sampai kita seperti Yoram hidup kita nggak ngelakuin apa-apa. Yoram nggak ngelakuin apa-apa. Dengan semua kepercayaan Tuhan, jabatan, harusnya pengaruhnya dia tuh besar sekali, tapi dia tidak gunakan pengaruhnya untuk sesuatu yang baik. Terjadi pembiaran di sana. Orang menyembah berhala dibiarkan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Nah ini saudara, ini yang penting. Kita tahu apa yang harusnya kita lakukan, tapi kita tidak melakukan. Ini bahaya. Kita tahu apa yang harus kita buat, tapi kita tidak melakukannya. Dan ini bahaya. Tolong kita, saudara, supaya kita tidak menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan. Ada amin, saudara. Saya ingat saudara, Daud pernah berdoa buat Saul. Ya, Daud pernah berdoa buat Saul supaya Tuhan berkati Saul. Tapi Tuhan bilang sama Daud, aku sudah menolak dia. Aku sudah membuang dia. Artinya sudah tertutup pintu itu. Biar kiranya selama pintu itu masih terbuka, kita hargai kesempatan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita menghargai kesempatan. Kalau saya percaya kita masih dikasih panjang umur, itu anugerah Tuhan yang besar. Artinya, buat saya panjang umur itu, kalau kita masih dikasih kesempatan, ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki hidup kita. Ada banyak hal, ada banyak kesempatan untuk kita bisa memperbaiki sikap-sikap kita. Ada banyak kesempatan lagi yang Tuhan masih berikan untuk kita bisa merubah kehidupan untuk bisa lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang selanjutnya, saudara, ayat yang ke-21. Ayat 21, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda, masing-masing naik ke keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel. Saudara, kita melihat bagaimana tujuan daripada Yehu sebetulnya membunuh Yoram. Ya,
membunuh, untuk menggulingkan kekuasaan dia jadi raja, maka itulah caranya, saudaraku. Dia datangi Yoram untuk bunuh. Tapi di sini kita melihat bagaimana Yoram, saudaraku, dan Ahazia raja Yehuda. Yoram kan raja Israel, Ahazia raja Yehuda. Mereka tuh berteman baik, mereka tuh bersahabat. Ya, mereka tuh bersahabat, hopengan, saudaraku. Ya, teman nongkrong, teman nongki, ya saudara. Kalau mereka mau ke mall, ajakin WA gitu ya saudara. Ayo melu yuk gitu saudara, saudara. Ya. Dan ini saudara, yang jadi masalahnya ketika Yehu mengejar Yoram dan ada Ahazia, maka pada akhirnya saudara itu bukan cuma Yoram yang dibunuh, tapi siapa? Ahazia juga dibunuh sama Yehu. Firman Tuhan pernah bilang sama kita begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Firman Tuhan sudah ingatkan sama kita, ya saudara, bahwa yang seperti itu harus dihindarkan. Ya. Kenapa? Karena nanti kita akan mengalami dampak. Kita pasti mengalami efeknya. Nggak bisa enggak. Makanya jangan dekat-dekat sama pohon yang bergetah, nanti kena getahnya. Ya, jangan dekat-dekat sama api, nanti terbakar. Paling tidak bau asapnya. Itu sudah sesuatu yang sudah otomatis, Ya, saudara, orang kerja di pabrik cuka, ya bau cuka, dia nggak pernah itu cuka, tapi akhirnya bau cuka itu nempel. Nah ini saudara, ini juga yang harusnya jadi pelajaran, jadi peringatan buat setiap kita. Hati-hati di dalam pergaulan. Ya, bicara tentang pergaulan, kadang-kadang kita bilang anak-anak muda itu mapagel. Orang tua juga sama. Kalau kita bicara tentang pergaulan, saudaraku, pergaulan itu level per level kalau saya lihat, perhatikan. Maksudnya begini, bukan cuma bicara tentang nggak boleh bergaul sama orang dunia, iya. Enggak juga. Tapi bagaimana kemudian kita harus memilih orang-orang yang bagaimana perkataannya, sikapnya bisa jadi berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan, tapi kata-katanya enggak jadi berkat. Kita punya teman yang sesama jemaat, anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, tapi kata-katanya nggak membangun, kata-katanya melemahkan, kata-katanya ngomongin orang. Ya, kayak gitu tuh harus dihindari. Kenapa? Karena itu akan meracuni hati saudara. Saya pilih-pilih teman. Saya tahu mana yang membangun saya, mana yang tidak membangun saya. Mana yang saya bukan orang yang gampang, makanya itu saudaraku, jangan jadi orang yang gampang dipengaruhi. Saya bukan orang yang mudah dipengaruhi. Nah, kadang-kala kita ukuran kita nih anak Tuhan yang pagemnya. Enggak juga, sudah maaf. Saya harus bilang jujur. Enggak juga. Temennya mesti sama-sama pelayan. Enggak juga. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang mulutnya enggak bagus. Ada banyak anak-anak Tuhan yang cara berpikirnya enggak bagus. Artinya apa? Kita bisa melihat orang itu baik, bisa jadi kawan, sahabat buat kita. Dari mana? Dari apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ada amin, saudara. Jadi kalau selalu kata-katanya itu sinis, kata-katanya, maka apa? Maaf saudara, ini nggak beres. Dan lama kelamaan, saya percaya saudara, Ahazia baik. Tapi apa? Bergaul dengan Yoram yang tidak baik, akhirnya apa saudara? Mulai teracuni, impartasi. Hidup kita, saya pernah bilang, hidup kita tuh hanya dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kita kuat, kita mempengaruhi orang. Kalau kita tidak kuat, kita akan dipengaruhi oleh orang. Makanya Alkitab bilang sama kita, jadi kepala, jangan jadi ekor. Amin, saudara. Jadi kepala, jangan jadi ekor. Saya nggak mau jadi ekor. Dan selama ini saya mau ketemu sama saya jadi kepala.
Saya nggak mau diarahkan sama orang untuk apalagi. Saya harus hati-hati ketika saya lihat. Saya akan menimbang ceritanya seperti apa, obrolannya seperti apa. Karena nanti kita akan melihat, kita bisa menilai orang itu dari apa? Dari ceritanya, dari ucapan. Ucapan itu adalah sebuah ini, apa yang ada di pikiran, apa yang hidup kan bukan kayak baca pidato sudah, yang sudah di setel, enggak kan? Hidup adalah sesuatu yang keluar begitu saja, gitu, mengalir. Mengalir dari mana? Asalnya, sumbernya dari mana ini? Mengalir dari mana sumbernya? Hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita ibadah satu sisi firman Tuhan memperbaiki kita, satu sisi firman Tuhan menguatkan kita, tapi ketika kita keluar, maka apa? Kita bergaul dengan orang-orang nggak membangun hidup kita, nggak menguatkan, nggak nge-support kita. Akhirnya apa? Lemah. Saya pergi ke New Zealand, saudara, pergi ke Australia. Mama Tuhan di sana bilang begini, saya suka nggak ngerti loh Pak. Nah, ada apa? Iya, ada anak-anak yang tadinya waktu dari Jakarta, dari Surabaya mereka datang. Mereka tuh pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Mereka pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Anak-anak yang mau kuliah itu sudah kuliah di luar negeri, di New Zealand, di Australia. Mereka tuh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya tahu dari ceritanya, dari apanya. Tapi kemudian apa saudara? Nggak masuk dalam sebuah komunitas yang benar. Pergaulannya salah. Akhirnya pergaulan sama orang-orang yang kenal Tuhan, yang anak Tuhan tapi nggak sungguh-sungguh ibadah. Akhirnya apa? Wah, blangsat, udah hilang. Dari pelayanan, dari orang yang sungguh-sungguh serius cinta Tuhan, jadi artinya apa? Kekuatan ini besar. Kekuatan ini nggak main-main. Kekuatan apa? Kekuatan pergaulan, kekuatan pertemanan ini punya kekuatan yang hebat. Jangan abaikan itu, saudara. Jangan bilang begini, saya kuat. Ada dulu kita punya pengertian, saya pernah sampaikan beberapa kali. Baru keluar sekolah kita libur Natal, saudara. Libur Natal dia mampir di Cirebon, lalu dia bilang, dia memang preman, saudara. Dia preman di bar-bar kayak gitu ya, di Jakarta. Ya, adiknya dari pengerja kita yang dulu, yang share itu Belaka, kalau sudah ingat share itu Belaka, sudah meninggal, sudah kasihan 4 tahun lalu. Ceritanya, dia cerita waktu liburan Natal mampir, nanti saya datang, nanti habis ini saya ke Jakarta. Apa? Saya mau injilin itu teman-teman saya, preman-preman yang di bar-bar itu, saya pengen menangin. Pergi ke sana, dia yang dimenangin sama teman-teman yang ada. Dia hilang, beli balik money sekolah. Gak gampang. Jangan saudara pikir pengaruh itu tuh nggak gampang. Terus ya sedikit demi sedikit, akhirnya apa? Saya bilang bukan cuma anak-anak muda, tante, bukan. Tapi kita yang sudah umur juga hati-hati. Ya, pilih teman-teman kita, teman ngobrol kita, teman apa kita. Pilih yang benar-benar yang berkualitas. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi di usia tua kita bisa jadi diselewengkan. Itu lebih parah lagi. Anak muda diselewengkan masih ada kesempatan. Orang tua mulai tarik diri. Kita mesti berani. Kita mulai berani tegas. Mulai tarik diri, mulai kurang. Supaya apa? Supaya terjaga iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Mulai terjaga. Kita mulai jaga, apalagi kalau udah usia-usia kita mulai rawan. Kita mesti jaga, semakin berhati-hati. Ya, semakin berhati-hati. Saya kalau kamu masuk kamar mandi, saudara udah mulai tambah hati-hati, mesti jangan ada kayak bocah enom ya, saudara, pelarak tiba ngejedak, udah mati. Jadi jangan mesti. Nah, sama kehidupan kita semakin hati-hati itu, saudara. Ya, ada daerah-daerah yang rawan, kita mesti hati-hati. Ya, bersikap, bertindak, bergaul dengan mereka mesti semakin jaga.
Teman kerja, saudara masih kerja, hati-hati aja. Karena bisa jadi itu kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa. Makanya firman Tuhan Amsal dalam hikmatnya dia bilang begini, Salomo saudara, ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu saya katakan itu sesuatu yang sudah terbangun lama, itu sesuatu yang dibangunnya nggak gampang, saudara. Tapi itu dirusakkan oleh apa? Pergaulan yang buruk. Kebiasaan tuh, saudara, ada orang bilang begini, kebiasaan untuk tercipta sebuah kebiasaan, dia harus membiasakan diri 40 hari. 40 hari berturut-turut. Kalau enggak, kalau dia nanti ada bolong, enggak akan terbentuk kebiasaan itu. Artinya apa? Ya enggak jadi sebuah habit, belum jadi sebuah habit. Kalau malam kita mesti gosok gigi, tadinya enggak ya saudara. Kalau malam mau tidur gosok gigi dulu. Itu mesti dikerjakan saudara pagi ini, malam ini, besok malam, lusa, terus 40 hari. Baru kebiasaan itu terbentuk. Kalau ada bolong-bolongnya enggak. Tapi nanti kalau 40 hari, selama 40 hari kita membiasakan diri, nanti kayaknya kalau nggak gosok gigi nggak enak. Kalau nggak, jadi akhirnya apa? Ada sebuah dorongan yang kuat untuk kita gosok gigi kalau malam. Tapi itu runtuh saudara. Ya, itu runtuh apa? Ketika apa? Ya ketika pergaulan yang buruk itu. Bayangkan, itu kan sesuatu yang sulit, tapi kekuatan itu ternyata lebih besar. Tolong kita, bukan kita. Ya, kita harus semakin berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya iman kita terpelihara, saudara. Ya, terjaga sampai satu saat. Ya, seperti ada sebuah lagu, dan sekali keluar sampai langkah terakhir. Ada amin saudara. Kita akan masuk ke sebuah langkah yang terakhir. Kita nggak bisa bilang engkau baik pagi, engkau baik. Hari pas pengen 3 langkah terakhir kan? Nah itu baga. Ya. Saudara, siapa yang tahu bahwa hari ini adalah tinggal 5 langkah lagi ke depan kita jalan? Kita nggak tahu. Kalau tahu mah ya oke, kita sepakat. Kalau tinggal 5 langkah mana kayak sama-sama subuh-subuh kan udah bisa sudah. Kita nggak tahu. Tolong kita sedang memampukan kita untuk menguatkan. Mari kita menyembah.